surat Haji 67. Ketika Allah membicarakan bahwa beliau ada dalam petunjuk yang lempeng. Allah berfirman, "Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim." La'ala hudan mustaqim. Serulah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad. Kamu dalam petunjuk yang la'ala, pakai ala. Atau dalam surat An-Naml ketika membicarakan bahwa beliau dalam posisi memiliki seluruh kebenaran, semua hak ada pada beliau. Dalam surat An-Naml 79 Allah berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakal pada Allah, engkau di atas seluruh kebenaran yang ada. Atau di akhir di surat Zuhruf ayat 43 juga Allah menggunakan Allah. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Ketika Allah menyebutkan beliau dalam sirat mustaqim, Allah menggunakan ala. Ketika Allah memuji bahwa beliau dalam haqqil mubin, Allah gunakan kalimat alal haqqil mubin. Ketika Allah membicarakan beliau dalam petunjuk hudan mustaqim, Allah sebutkan ala hudan mustaqim. Begitu juga ketika Allah menyebutkan mengenai perangai beliau, akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wa wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu khuluq itu adalah perangai perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang. Orang menyebutkan dalam segi bahasa kalimat yang sama, huruf kha lam qaf, ada khalqun, ada khuluq. Kalau khalq itu yang tampil zahir, bentuk kita, warna, baju dan yang kita pakai. Kalau khuluq itu perangai yang ada pada kita, kesabaran, kedermawanan, sopan, dan adab, itu namanya khuluq. Dan mengenai perangai baik dan jelek itu Allah sudah berikan ketika Allah ciptakan manusia. Allah telah jadikan dalam fitrah manusia, tanpa ada yang mengajari, akan tahu mana perangai baik, mana perangai jelek. Orang tidak perlu diajari kalau keadilan itu baik dan kezaliman itu keji. Pasti dalam fitrahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masing-masing tahu. Tinggal kita memilih mana, menggunakan yang mana. Innaka la'ala khuluqin azim. Perangai budi pekerti yang paling tinggi. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita para mufassir menyebutkan begini, menafsirkan khuluqin azim dalam ayat ini apa? Sebagian mereka mengatakan khuluqin azim, mereka tafsirkan ala Qur'anin azim, adalah khuluqin azim ini maksud Qur'an azim. Ada yang mengatakan bahwa khuluqin azim ala dinil Islam, ala dinil Islam, dinin azimin, dinin syarif. Selain arti yang pertama dan ketiga, khuluqin azim, semua perangai-perangai yang ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan Quran khuluqin azim, memang akhlak beliau akhlak Quran. Kalau dikatakan khuluqin azim itu artinya ay ala islamin, ala dini Islam al-azim al-syarif. Iya, karena Islam itu akhlak dan akhlak itu Islam. Tidak ada Islam tanpa akhlak. Ada riwayat begini, datang seorang menghadap Rasulullah, langsung menghadap gini. Seorang ditanya, "Madinu ya Rasulullah?" Apa agama itu ya Rasulullah? Qala husnul khuluq. Agama itu ialah berperangai baik. Orang itu dari depan pindah ke samping kanan. "Ya Rasulullah, madin." Qala husnul khuluq, kedua kali. Orang itu pindah dari sini ke samping kiri. Tanya lagi, "Ya Rasulullah." Mungkin dia pertanyaannya menginginkan jawaban yang lain. Ketiga kali dia tanya, "Ya Rasulullah, madin, apa agama ini?" Beliau mengatakan, husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik, perangai yang baik, budi pekerti yang baik. Dan hakikatnya, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia ini, tujuannya kan ingin menyampaikan manusia agar menjadi orang yang sukses, muflih. Dalam awal ayat dalam surat Al-Baqarah pertama, ketika kita membaca firman Allah setelah alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, kemudian
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya Allah turunkan Al-Quran ini tujuannya untuk mengantarkan manusia menjadi orang muflih, sukses dan beruntung. Karena itu pernah kita ada kajian mengenai ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah mengajak kita ibadah untuk apa? Supaya kita sampai pada titik takwa. Hatta di hari-hari ini kita dalam bulan suci Ramadan, ketika Allah mewajibkan kita puasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Semua tujuan ibadah supaya kita bisa memperaih menjadi orang bertakwa. Tetapi dalam sekian banyak ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa takwa bukan merupakan akhir tujuan di balik ibadahmu. Takwa ini akan mengantarkan kamu begini. Karena dalam beberapa ayat Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Al-Quran secara umum diturunkan oleh Allah untuk mengantarkan manusia meraih kesuksesan, keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terus, bagaimana kita meraih keberuntungan? Ada jalannya. Nggak mungkin kita akan menjadi falah kecuali muflih. Kecuali ada caranya. Apa caranya? Caranya adalah dengan mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha. Dan mensucikan diri itulah sebenarnya tazkiyah yang seluruh nabi diutus untuk ini. Yuzakkihim wa yu'allimuhum. Dan disitulah takwa, disitulah akhlak. Dengan tazkiyah kita buang sifat sombong, sifat meremehkan yang lain. Dengan takwa, dengan tazkiyah kita tinggalkan sifat dengki dan semua. Dan itulah akhlak. Artinya Allah turunkan Al-Quran tujuannya agar kita meraih menjadi muflih. Dan tidak mampu orang akan meraih muflih menjadi orang yang sukses tanpa mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Terus tidak